keputusan. Setelah berpikir kreatif, berpikir analitis, maka bisa nggak kita memberikan suguhan kepada pembaca, kita berani bahwa menurut saya ini pendekatan ini, kayak gitu pendapatnya. Maka itu adalah take decision. Dan tentunya ujung-ujungnya yang ketiga adalah solve the problem. How to solve the problem, mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat. Nah, itu tercermin adanya di dalam pembahasan di sini yang teman-teman ungkap itu ya. Pembahasan di sini akan mencerminkan yang di sini ya, critical analysis, kemudian making decision, kemudian juga how to solve the problem. Pendekatannya bergantung Bapak Ibu mau melakukan pendekatan apa. Oleh sebab itu, saya melihat tadi ada yang menggunakan pendekatannya juga sosial. Maka bisa jadi data-datanya juga data-data sosial, secondary data tadi, untuk memperkuat bahwa critical thinking kita melihat dari kasus yang ada. Maka biasanya teman-teman jangan lupa walaupun dalam artikel biasanya mencantumkan juga teori yang akan digunakan. Nah, apalagi kalau untuk tingkat doktoral biasanya kita harus memahami tentang teori-teori tertentu yang kaitannya dengan judul. Misalkan kalau terkait dengan penegakan hukum di tindak pidana apa, maka kira-kira teori yang relevan itu apa? Ya. Nah, jadi jangan lupa pasti selain regulasi kita, dia juga menghubungkan dengan konsep-konsep yang ada di hukum internasional. Cerita tentang HAM, cerita tentang pemberantasan tindak pidana, misalkan judul kayak apa ya. Nah, seperti KUHP baru ini juga dia mengadopsi konsep-konsep yang ada di hukum internasional. Jadi ruhnya dapat di sini. Nah, saya lanjut ya. Ah, ah. Nah, kalau sudah judul tercermin, ini kurang lebih boleh di screenshot ya. Kemudian, kayak gini. Jadi ini contoh-contoh judul yang kira-kira eh, bisa mempengaruhi pembaca. Apa sih ini? Ya, apa? Jadi kayak semacam eye catching, tapi bisa menaruh apa ya minat pembaca untuk tertarik. Mhm. Nah, judul ini sebenarnya memang patokan. Orang melihatnya di sini ya, eh, untuk menarik pembaca. Nah, nanti Bapak Ibu, bukan sekarang ya, bukan sekarang, itu akan melihat abstrak, akan membuat abstrak. Abstrak ini bisanya mencerminkan tadi ya, pertama itu adalah tentunya kenapa sih masalah ini perlu diangkat, kemudian tujuannya apa, dan tentunya nanti temuannya apa. Itu ada di dalam abstrak umumnya 250 kata. Ya. Nah, ini nggak terlalu susah, ini tergantung kepada jurnal mana yang akan kita tuju. Dia mengisyaratkan abstraknya berapa kata ya. Tapi rata-rata biasanya 250 kata ya. Nah, kemudian seperti ini ya, apakah ini baik atau tidak? Teman-teman mencerminkan permasalahan nggak di sini? Kemudian apakah mencerminkan ada metode di sini? Apakah mencerminkan hasil diskusi atau sarannya nggak di sini? Coba lihat teman-teman ya. Mm-mm. Ada nggak kira-kira pariwisata di Indonesia dua kali lipat belanja berdampak yang sini penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi perubahan kunjungan wisata. Ini permasalahan yang akan diangkat ya.
Dan selain itu studi dilakukan untuk menganalisis sensitivitas. Jadi ada dua permasalahan ya. Dia menginikan ada dua permasalahan. Yang pertama adalah mengestimasi perubahan. Yang kedua adalah menganalisis sensitivitas. Metodenya dicantumkan nggak sama dia? Metodenya ada nggak? Tidak Tidak. ada, tidak ada ya Pak ya, Pak Nah, ini Dokter. problem ya. Dia nggak nyantumkan video Iya, dan nggak nyantumkan hasil temuan dari diskusi. So, this isn't good abstract ya. Jadi bukan contoh yang baik. Teman-teman nanti bisa baca dengan ini. Nah, oleh karena itu biasanya variabel pembuka itu dimulai dari latar belakang, ya bisa dari sini, kemudian mengerucut ke tujuan, kemudian merucut kepada metode, ya pakai pendekatan awalnya, dan tentunya bisa juga pakai tipe yang keempat, mulai dari rumusan masalah dari tujuan. Tipe apa silakan. Kata kunci saya rasa gampang. Ini kata kunci itu kepentingannya pada saat search lewat apa ya, search engine misalkan. Nanti teman-teman begitu misalkan masukin kata kunci cybercrime, nah, paper kita terangkat karena adanya kata kunci. Jadi ada yang nyari nyantol ya. Maka ada yang spesifik kata kunci itu. Umumnya 5 diminta ya. Nah, ini biasanya identifikasi penulis. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh jurnal-jurnal yang pernah terbit itu dia pasti akan menyantumkan nama penulis dan institusinya. Kemudian pendahuluan tadi ya, latar belakang tadi sudah saya cerita ya terkait dengan gap antara Dasolen dan Dasin, maka ketemu rumusan masalah. Kemudian itu tadi tinjauan pustaka tadi. Apa yang pernah dilakukan oleh orang lain terkait dengan eh, penelitian ini. Teman-teman nanti bisa cari jurnal yang pernah saya terbitkan di Sinta 2 itu tahun 2023. Itu mungkin ada contoh-contoh yang sudah berusaha untuk menyantumkan ini ya. Hmm. Tinjauan pustaka seperti ini ya, update, kemudian memperkaya pembahasan, menampilkan pandangan, menunjukkan posisi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah metodenya ya. Pendekatannya tadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Bisa nggak kita juga kualitatif ya, metodenya tadi adalah doktrinal seperti Bu Ai, terus pakai perbandingan hukum bisa nggak? Ah, bisa juga nanti ya. Perbandingan misalkan ada di negara Amerika penerapannya seperti apa, mungkin ada di Inggris seperti apa, atau di tempat yang lain seperti apa. Jadi metode penelitian yang teman-teman pelajari itu sangat bermanfaat untuk bagaimana kita menulis jurnal ini. Nah, intinya pada saat kita membahas itu adalah original kita mau membahasnya itu dari pendekatan apa, ya. Terserah itu. Saya akan melakukan pendekatannya mungkin dari sisi hukum internasional dulu. Kemudian nanti masuk ke hukum nasional, kemudian masuk ke substansi kasus yang dibahas misalkan. Maka teman-teman itu bisa mendiskusikan substansial, bisa mendiskusikan struktural, atau bisa mendiskusikan tentang culture-nya, hukum itu seperti apa. Tergantung teori yang digunakan. Nah, itu seperti Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada saat ujian, ya. Jadi bukan hanya menurut kita, tapi bagaimana menurut undang-undang, bagaimana menurut teori, bagaimana menurut kasus, itu dipakai semuanya. Sehingga untuk menemukan jawaban terkait dengan permasalahan yang diangkat. Satu permasalahan aja sebetulnya bisa kita bedah dari berbagai macam sisi. Sehingga menemukan jawabannya. Bu Foni nggak usah terlalu stres Bu Foni ya. Kelihatan Bu Foni sudah mulai
Stres kelihatannya. Bu Foni, Siap, siap. jangan stres Ya, ya. dok. Semangat. Semangat ya, Pak Ketut. Ya memang dokter ini memang dilatih untuk seperti ini agak beda ya. Ya, Oke, teman-teman ya. iya, dok. Bagaimana Lain. kumpulkan Mm. mana. Nah, tapi biasanya kalau di disertasi dia lengkap. Tapi kalau di artikel mungkin eh, nggak terlalu menyebutin nanti di perpustakaan ini biasanya referensinya nanti yang akan di apa disampaikan. Nah, ada masukan buat teman-teman pada saat nanti ya eh, melakukan hasil penelitian ini. Tadi kan saya udah jelaskan ya, pakai teori, pakai regulasi, mungkin data sosial juga dipakai ya. Teman-teman yang jangan lupa adalah gunakan referensi yang sebagian besar juga dari jurnal. Nah, jurnal hukum yang usahakan terbitan tahun 5 tahun terakhir. Wah, itu lebih powerful terkait dengan topik yang kita bahas. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah fokus kepada permasalahan tertentu, maka jangan lupa ya, fokus pada temuan atas jawaban penelitian. Menguraikan temuan, kemudian juga kehadiran data sesuai dengan kehadiran metode. Jadi kalau ada data ekonomi ya sampaikan saja data ekonomi ya. Kemudian dianalisisnya secara hukum. Mhm. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Mhm. Oke. Nah, pada saat membahas, maka sebetulnya inilah critical thinking kita terlihat di sini. Menunjukkan pemahaman kita atas pertanyaan penelitian yang diangkat. Sehingga kita bagaimana untuk menganalisisnya. Nah, menginterpretasikan temuan. Jadi menurut saya, ini nggak cukup yang diatur itu hanya substansinya. Harus dipikirkan juga, itu pendapat. Maka itu yang ditonjolkan. Jadi memposisikan pendapat pribadi atas hasil analisis itu. Oke, maka teman-teman boleh menggunakan antara hasil dan pembahasan itu digabungkan atau dipisah. Ya, silakan ya, paparkan temuan sekaligus pembahasannya di situ ya. Ternyata faktanya cyber tech itu sudah berkembang menurut Pak Sony. Dilihat dari kasus-kasus ini, tapi dilihat secara regulasi belum diatur tuh kejahatan-kejahatan seperti ini. Wah, itu nanti Pak Sony bisa berargumen terkait dengan teori-teori itu apa itu nanti bisa jadi memunculkan tidak pidana baru ya gitu. Maka pembahasan menunjukkan pemahaman kita atas pertanyaan penelitian setelah adanya analisis. Maka ini perlunya dibarengi oleh teori. Manfaat tulisan ilmiah dari penelitian lain adalah dalam tinjauan pustaka, kemudian melihat antara kesamaan dan kontradiksi atau hubungan. Tapi paling tidak teman-teman menyuguhkan hal baru yang orang lain belum diskusikan di situ. Ya, intinya itu. Jadi teman-teman yang mempresentasikan judul-judul yang kira-kira sudah beberapa tahun, upayakan ada hal baru yang bisa disampaikan, ya, lebih spesifik ya.